Welcome back to my channel. Balik lagi bersama Maidatul Farhi. Oke, kali ini gue bakal bahas mengenai lambang atom atau unsur. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalkan atom itu tersusun dari inti dan elektron. Jadi, kalau misalkan kita punya atom, itu ada inti dan ada elektron yang mengelilingi. Nah, inti dari suatu atom itu terdiri dari proton dan neutron. Nah, elektron itu mengitari dari inti atom. Elektron. Oke, nah muatan dari proton itu +1, elektron itu -1, sedangkan neutron dia itu netral atau tidak bermuatan. Nah, untuk masanya, masa dari proton sama elektron itu pasti berbeda. Sedangkan proton dengan neutron itu memiliki massa yang itu sama-sama 1,6 dikali 10 pangkat -27. Sedangkan elektron itu 9,11 dikali 10 pangkat -31. Nah, penemu dari proton yaitu adalah Goldstein. Oke. Nah, penemu dari neutron itu Chadwick, sedangkan elektron adalah Thomson. Terus, kalau misalkan lambang atom, apa sih yang dimaksud dengan lambang atom? Nah, lambang atom itu, jadi kalau misalkan kalian ngeliat tabel periodik, nah itu adalah lambang-lambang dari setiap atom. Jadi, kalau misal di kimia, X, di sini ada Z, di sini ada A. Oke. Nah, A ini adalah nomor atom. Sedangkan Z itu adalah massa atom. Nomor massa. Nah, ini adalah lambang atom. Jadi si X ini adalah variabel-variabel yang kita ganti dengan unsur-unsur yang kita ketemuin di alam. Jadi kalau misal aluminium kita bisa ganti jadi Al. Terus kalau misal dia karbon bisa ganti C. Kayak gitu. Nah, terus A ini adalah nomor atom. Nomor atom ini bisa melambangkan jumlah dari proton akan sama dengan elektron. Proton akan sama dengan elektron. Jadi nomor atom itu bisa melambangkan proton dan elektron ketika kondisinya itu netral. Jadi dia nggak bermuatan. Sedangkan nomor massa ini adalah penjumlahan antara proton ditambah sama neutron. Jadi kalau misalkan kalian mau nyari neutron, carilah di nomor massa. Dengan syarat kalian harus tahu dulu nomor atomnya yang sama dengan protonnya. Jadi neutronnya bakal diketahuin kalau misal protonnya udah diketahuin. Kayak gitu. Nah, terus lagi ada yang namanya nuklida. Nuklida itu kalau misalkan kalian sering dengar itu isobar, isoton, isotop, kayak gitu. Nah, oke. Pertama, kita punya isotop. Isotop, isobar, isoton, sama isoelektron. Nah, isotop, kalau misalkan gue pribadi ya, jadi kalau misalnya ngafalin isotop, isobar, itu kalian tinggal lihat di belakangnya. Top, bar. Oke. Isotop berarti yang sama itu bawahnya, jadi kebalikannya. Kalau misal top itu atas menurut gue gitu, terus kalau ke bawah berarti yang samanya. Jadi ini bawah yang sama. Bawah yang sama itu kalau misalnya kita lihat dari lambang atomnya, itu berarti nomor atomnya yang sama.
kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita punya H11, H12, H13, jadi nomor atomnya itu bakalan sama semua. Sedangkan isobar, bar itu gue misalin bawah ya, jadi yang sama itu atasnya, kayak gitu. Jadi contohnya ada karbon di sini 14, terus sama nitrogen 7 di sini 14. Jadi yang sama itu nomor masanya. Sedangkan isoton itu jumlah dari neutronnya yang sama. Jadi atas dikurangin bawah dari suatu unsur A, terus atas kurangin bawah dari unsur B, itu bakalan sama, kayak gitu. Nah, contohnya misal gue punya beryllium di sini 49, terus sama boron di mana di sini 5 dan ini 10. Nah, 9 dikurang 4 itu 5, 10 dikurang 5 itu 5. Nah, jumlah neutron mereka tuh sama. Neutron sama. Oke, ini yang pertama atom sama, ini massa sama, terus ini jumlah neutron yang sama. Nah, kalau misalkan si isoelektron itu ketika kita lihat jumlah elektron yang sama. Jumlah elektron yang sama. Udah pasti kalau misalkan senyawanya atau unsur-unsurnya itu dalam bentuk ion. Jadi nanti ada muatan-muatan negatifnya. Kayak gitu. Oke, segitu aja dari gue. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you!